Secara umum, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang mekanik dapat merambat melalui suatu perantara atau medium. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik yang akan kita bahas kali ini merupakan suatu gelombang yang bisa melakukan rambatan walau tidak ada suatu medium atau perantara. Itu artinya gelombang ini bisa merambat meskipun berada di dalam ruang hampa sekalipun. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarnya. Gelombang elektromagnetik dalam bentuk gelombang memiliki beberapa variabel yang bisa diukur. Beberapa variabel tersebut seperti panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak di antara kedua buah puncak, sedangkan untuk frekuensi sendiri adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu satuan waktu. Jika dilihat secara matematis adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya gelombang elektromagnetik juga memiliki beberapa sifat di dalamnya. Yang pertama yaitu perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. Yang kedua yaitu merambat pada suatu ruang hampa. Yang ketiga, besar medan listrik atau E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Yang keempat, arah medan magnet listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap lambat gelombang. Yang kelima, merupakan gelombang transversal. Yang keenam, dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. 7, memiliki momentum. Yang kedelapan, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Yang kesembilan, laju rambat. Gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang tanpa merupakan ketetapan umum atau konstanta C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Adanya gelombang elektromagnetik juga dapat terjadi dari beberapa sumber. Berikut ini merupakan beberapa sumber yang bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, osilasi listrik. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, lampu infrared yang secara khusus dapat menghasilkan inframerah. Yang keempat, lampu ultraviolet yang secara khusus dapat menghasilkan ultraungu. Yang kelima, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam dapat menghasilkan sinar X atau biasa disebut dengan istilah sinar Röntgen. Yang keenam, inti atom yang tidak stabil sehingga mampu menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Dan radiasi sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, 2. Spektrum gelombang elektromagnetik. Setelah membahas sifat gelombang elektromagnetik, selanjutnya akan dijelaskan pembahasan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Ada 7 spektrum dalam gelombang elektromagnetik. Tiap-tiap spektrum memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan informasi nilai frekuensi sebagai berikut. Adapun gelombang elektromagnetik meliputi sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gelombang radio dan gelombang mikro. 1. Yang pertama yang saya akan jelaskan gelombang radio. Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik di mana adanya gelombang elektromagnetik tersebut adalah ketika bunyi atau audio berubah menjadi suatu sinyal listrik dengan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawanya. Atau secara mudahnya, gelombang radio ini bisa dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan-muatan ini akan dibangkitkan oleh rangkaian elektromagnetik yang disebut dengan osilator. Gelombang radio ini akan dipancarkan dan diterima oleh antena. Nah, beberapa benda yang dimanfaatkan gelombang radio adalah seperti televisi, radio, telepon, dan radar. Yang kedua selanjutnya yaitu gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave dapat dihasilkan oleh tabung klistron yang mana memiliki fungsi sebagai penghantar energi panas. Frekuensi gelombang mikro terbilang cukup tinggi yaitu sekitar 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom benda tersebut akan bergetar sehingga memunculkan efek panas. Lalu jika ada makanan yang menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan tersebut dapat panas dan memasak dalam waktu yang singkat. Proses inilah yang digunakan pada oven microwave. Gelombang mikro juga bisa dimanfaatkan pada radar atau radio. Radar dapat digunakan untuk mencari sekaligus menentukan jejak suatu benda dengan memanfaatkan gelombang mikro.
Adapun manfaat dan bahaya gelombang mikro dan radio. Yang pertama, manfaat gelombang mikro dan radio. 1. Gelombang mikro dapat digunakan untuk memasak atau memanaskan makanan dengan cepat. Yang kedua, gelombang mikro dapat digunakan untuk komunikasi barengan dengan gelombang radio. Yang ketiga, efek pantul dari gelombang radio digunakan pada sistem radar untuk mendeteksi suatu objek, mengukur jarak, dan membuat peta untuk jalur kapal laut dan pesawat. Bahaya gelombang mikro. 1. Pemakaian gelombang mikro yang melebihi batas toleransi dapat menyebabkan gangguan sel tubuh. Yang kedua, radiasi gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres pada saraf otak. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang diolah dan dipanaskan oleh microwave dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang sinar inframerah dan cahaya. Sinar inframerah adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak. Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz atau daerah panjang gelombang 10⁻⁻6 meter sampai 10⁻⁻3 meter. Sinar inframerah dapat dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena dipanaskan dalam sinar matahari. Selain itu, sumber inframerah yang lain yaitu api tanur dan lampu tabung quartz. Apabila suatu benda dipanaskan, akan memancarkan sinar inframerah yang jumlah sinarnya bergantung pada suhu dan warna benda. Berdasarkan keadaan benda yang memancarkan sinar inframerah ketika terbakar adalah satelit di luar angkasa yang dapat mendeteksi daerah-daerah yang mengalami kebakaran hutan. Penerapan inframerah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari remote control dan dalam kesehatan, sinar inframerah bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit dalam dengan cara meradiasikan sinar inframerah ke dalam tubuh manusia. 2. Cahaya tampak. Sinar tampak atau cahaya mempunyai daerah frekuensi yang cukup sempit, yaitu sekitar 10⁻15 Hz. Sinar tampak memiliki spektrum warna dari frekuensi terkecil sampai spektrum terbesar. Urutan spektrum warna dari frekuensi terkecil atau panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Cahaya tampak diperlukan mata agar dapat melihat benda. Benda dapat terlihat karena memantulkan cahaya tampak. Oleh karena itu, pada malam hari yang gelap gulita, kita tidak dapat melihat benda. Selain itu, cahaya tampak digunakan pada alat pengering surya, kompor surya, pemanas ruangan, pendingin ruangan, distilasi surya, baterai fotovoltaik, dan laser. Sekian. Ultraviolet dan sinar X. 1. Sinar ultraviolet atau UV, matahari merupakan sumber utama cahaya yang bisa memancarkan sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh transisi elektron yang ada di dalam orbit atom, busur karbon, serta lampu merkuri. Sinar ultraviolet sebenarnya merupakan bagian dari spektrum warna, akan tetapi indera penglihatan manusia tak mampu melihat sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yang juga memiliki panjang gelombang, yaitu begitu pendek jika dibandingkan dengan warna lainnya. Hal ini karena sinar ultraviolet memiliki daya tembus yang lebih kuat dibandingkan dengan warna cahaya lainnya. Bahkan sinar ultraviolet atau cahaya ultra ungu juga mampu menembus kulit manusia dan mampu mengubah struktur sel kulit manusia. Pada kadar rendah, sinar ultraviolet bisa memberikan bantuan dalam proses pembentukan vitamin D, akan tetapi pada kadar sinar ultraviolet mampu menimbulkan penyakit kanker kulit. Sinar UV mempunyai frekuensi sampai 10⁻16 Hz dengan karena sinar UV yang memiliki panjang gelombang di bawah 290 nm habis diserap oleh ozon dalam atmosfer. Sinar ultraviolet memiliki sejumlah manfaat antara lain. 1. Polimerisasi. Yakini sinar ultraviolet digunakan sebagai aktivator dalam polimerisasi. Selain itu, sedang ultraviolet digunakan sebagai akselerator dalam pengeringan dan pengerasan lapisan polimer seperti cat, vernis, atau cetakan bahan. Sebagai pendeteksi, sinar ultraviolet dapat digunakan untuk mendeteksi keretakan logam tanpa merusak bahan yang dideteksi. 3. Disinfeksi. 4. Terapi sinar radiasi ultraviolet dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin. 5. Sumber radiasi ultraviolet. Sumber radiasi ultraviolet merupakan pusat cahaya yang dihasilkan lampu karbon, tetapi yang lebih praktis memanfaatkan lampu pelepasan gas sebagai sumber radiasi ultraviolet. Sumber radiasi ultraviolet memiliki sejumlah modifikasi antara lain lampu merkuri tekanan rendah, lampu merkuri tekanan tinggi, dan lampu metal halida. 6. Penyebab
penjebak serangga radiasi sinar ultraviolet, dapat menarik serangga saat menghampirinya. Menyebab serangga tersusun atas sumber radiasi UVA yang di bagian luarnya dilengkapi dengan dua kurungan. Dua kurungan tersebut dari kawat luar berjarak 1 cm satu sama lain. Dua sinar X. Selanjutnya, sinar gamma. Sinar gamma atau Y memiliki frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki daya tembus sangat kuat sehingga dapat menembus pelat besi tipis. Sinar gamma yang dihasilkan dari inti-inti tidak stabil ini sering digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Adapun bahaya sinar gamma merusak benda pada skala atomik, termasuk bisa merusak satelit dan atmosfer. Pemakaian sinar gamma secara berlebih dapat meningkatkan peluang mengalami kerusakan jaringan manusia, mandul, dan kanker. Sinar gamma juga memicu mutasi genetik.